Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu di mana kita akan membahas tentang materi klasifikasi biaya. Sedikit reminder bahwa klasifikasi biaya ini mungkin sudah dibahas di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi mungkin untuk akuntansi manajemen kita akan mengulangi saja beberapa yang sudah dipelajari di akuntansi biaya supaya lebih menguatkan lagi pemahaman kita semua tentang apa itu biaya dan bagaimana klasifikasi-klasifikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada klasifikasi biaya, nah kita perlu memahami dulu apa sih itu biaya dan tentunya apakah biaya sama beban itu sama atau berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya di kelas, biasanya saya akan tanya kepada mahasiswa apa yang menjadi perbedaan. Apakah beban sama biaya itu berbeda? Apakah beban sama biaya itu sama? Hmm, menarik seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi definisi, sebenarnya beban dan biaya itu adalah dua komponen yang berbeda. Walaupun biasanya di dalam akuntansi kita biasa menggunakan biaya, kita biasa menggunakan beban. Tetapi dalam ranah tertentu, beban maksud saya dan biaya itu berbeda. Nah, kita mulai dari yang namanya beban terlebih dahulu ya. Seperti itu. Saya coba coret-coret beban ya. Jadi beban ini kalau secara definisi adalah dia dikategorikan sebagai penurunan nilai. Penurunan nilai dari suatu barang untuk masa yang akan datang. Sedangkan biaya itu adalah penurunan nilai ekonomi. Nah, gitu. Kalau ini beban adalah penurunan nilai tok. Kalau ini adalah penurunan nilai ekonomi ataupun penggunaan nilai ekonomi untuk menciptakan ataupun untuk membuat suatu produk atau jasa. Biasanya kalau beban itu contohnya adalah beban listrik ya. Listrik itu bisa dikategorikan sebagai beban, kadang juga bisa dikategorikan sebagai biaya. Kenapa? Kalau kita gunakan apa namanya? Kita gunakan terlebih dahulu, artinya kita mengurangi kita menggunakan listrik, artinya kita mengurangi masa eh, nyalanya listrik tersebut. Nah, akibat dari pengurangan itu adalah timbulnya biaya. Nah, biaya ini itu kita keluarkan dengan cara mengeluarkan uang. Nah, uang itu adalah sumber daya ekonomi, seperti itu. Nah, makanya beban sama biaya itu berbeda. Kalau beban, saya ulangi, beban itu adalah penurunan nilai. Kalau biaya itu adalah pengurangan sumber daya ekonomi. Ya, seperti itu. Jadi ada sedikit berbeda. Tapi di berbagai macam buku, teman-teman bisa cari definisi-definisi lain untuk bisa menguatkan perbedaan antara beban sama biaya. Seperti itu ya. Oke, saya clearkan dulu catatannya. Kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke klasifikasi biaya. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen. Kalau berdasarkan fungsi manajemen, itu ada dua fungsi biaya. Yang pertama adalah biaya produksi dan yang kedua adalah operasional. Karena hari ini kita bahas klasifikasi biaya, maka semua yang ada dalam slide ini adalah mayoritas menggunakan kata biaya. Jadi kita biaya itu adalah seperti yang saya jelaskan di awal pengurangan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi itu adalah uang seperti itu. Jadi langsung dikeluarkan untuk membayar alat pembayaran ataupun untuk menciptakan produk atau jasa gitu ya. Nah, biaya produksi ini ada tiga macam. Kalau dalam akuntansi manajemen, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biasanya ini digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kalian pelajari di akuntansi biaya. Jadi saya tidak akan mengulangi di sini. Teman-teman bisa cek bukunya lagi seperti apa.
Nah, yang kedua adalah biaya operasional. Jadi biaya yang memang dikeluarkan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, contohnya adalah biaya penjualan. Jadi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan dikatakan biaya penjualan. Lalu yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Jadi biaya administrasi dan umum ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan. Misalnya adalah yang berkaitan dengan pendaftaran suatu produk di instansi ataupun apa namanya berkaitan dengan legalitas. Itu bisa dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Tapi biaya operasional tidak serta-merta hanya seperti ini contohnya, tetapi banyak sekali biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan biaya operasional seperti itu. Oke, selanjutnya adalah biaya berdasarkan objek penetapan. Kalau di akuntansi manajemen, biaya berdasarkan objek penetapan itu ada dua. Yang pertama itu adalah biaya langsung, dan yang kedua itu adalah biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu adalah biaya yang sangat mudah untuk ditelusuri secara langsung. Seperti itu. Sedangkan biaya tidak langsung itu biaya yang sangat, bukan sangat, tidak dapat ditelusuri secara langsung. Kalau kita lihat di contoh di samping, misalnya contoh ini adalah produk A ya. Produk A itu punya kategori biayanya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini kita bisa telusuri ketika kita mau melihat bagaimana produk itu diproduksi dengan melihat bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsungnya, seperti itu. Ataupun ada kampanye iklannya. Nah, ini kan masuk biaya operasional bisa seperti itu. Ataupun ada juga yang masuk kategori biaya tidak langsung. Misalnya kampanye iklan nasional produk A dan B. Karena ini masih tataran nasional, maka mungkin saja sulit untuk ditelusuri. Makanya dia dikategorikan sebagai biaya tidak langsung. Seperti itu. Nah, untuk produk B, biaya langsungnya itu juga ada terdiri dari bahan baku langsung dan tenaga kerja. Dan dia juga punya biaya tidak langsungnya adalah kampanye iklan nasional. Dan yang susah ditelusuri karena mengkampanyekan dua produk. Bukan cuma produk B, tapi juga produk A. Seperti itu. Jadi memang ada dua produk yang dikampanyekan. Nah, seperti itu contoh untuk bagaimana menetapkan biaya berdasarkan objek penetapannya. Seperti itu. Saya lanjut ke slide berikutnya untuk klasifikasi biaya. Seperti itu. Sebentar. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan objek penetapan lainnya. Selain tadi biaya langsung dan tidak langsung, ada juga berdasarkan biaya ditentukan ada dua biaya produk dan biaya periode. Jadi kalau biaya produk itu biaya yang biasanya dapat dijadikan sebagai aset atau inventoriable cost, yang dimana bisa diakui sebagai persediaan pada saat perolehan. Seperti itu. Kalau biaya periode itu biaya yang tidak dapat dijadikan aset dan diakui pada periode saat pendapatan terjadi. Jadi pada saat pendapatan terjadi itu biasa dikatakan sebagai biaya periode, sedangkan biaya produk itu biaya yang dapat diakui sebagai persediaan saat perolehan. Contohnya adalah barang-barang yang sudah diproduksi. Barang-barang yang sudah diproduksi, lalu sisanya misalnya ada yang sudah didisplay tapi ada yang masuk ke gudang. Itu masuk biaya produk. Kalau biaya periode beda. Biaya periode itu dia langsung habis pada saat itu dan akan tidak dapat diakui sebagai aset. Artinya dia sudah selesai digunakan. Nah, kayak gitu. Itu gambaran kecil dari eh, biaya produk dan biaya periode. Oke, saya next. Selanjutnya adalah biaya berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat ada tiga biaya, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, terus ada biaya tetap. Kalau biaya variabel itu lebih variatif kategori biayanya, yang dimana biasanya biayanya itu tidak mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua biaya semi variabel. Biasanya ini mengakomodir antara biaya variabel dengan biaya tetap atau fixed cost. Seperti itu. Nah, biasanya
di dalam bias semi variabel itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya variabel. Nah, ya yang namanya bias semi variabel adalah ya campuran seperti itu. Lalu biaya tetap. Biaya tetap ini cenderung konstan, tapi terkadang biaya tetap itu bisa menjadi biaya variabel kalau memang ketika pelaksanaannya itu lebih dari sekali ataupun dua kali mengalami perubahan-perubahan tertentu. Nah, itu biasanya bisa diubah kategorinya dari yang awalnya biaya tetap menjadi biaya variabel. Biasanya yang seperti ini itu adalah biaya sewa gedung misalnya. Kadang biasa sewa gedung, kita sewa sekali itu 5 tahun misalnya harganya rata misalnya 20 M. Tapi setelah 5 tahun itu tiba-tiba dari pemilik menginginkan menaikkan harga gedung, misalnya harga sewa gedung. Jadi ketika harga sewa gedung berubah, otomatis klasifikasi biayanya itu berubah dari yang awalnya tetap selama 5 tahun menjadi berubah menjadi variabel karena dia mengalami perubahan dikarenakan misalnya pada waktu itu nilai inflasi naik misalnya seperti itu sehingga ada perubahan harga sewa gedung tersebut gitu ya. Nah, lalu ada beberapa jenis-jenis biaya di bawah ini yang sangat banyak. Ada yang biaya berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Di sini ada biaya dikendalikan dan biaya tidak dikendalikan. Kalau dikendalikan artinya kita sudah tahu biayanya ini untuk apa. Jadi kita bisa kendalikan kira-kira harganya berapa dan untuk apa. Kalau tidak dikendalikan itu artinya kita nggak tahu biayanya ini tuh berapa. Contohnya yang tidak bisa dikendalikan itu adalah apa ya? Biaya listrik juga bisa dikategorikan sebagai biaya tidak dikendalikan karena kadang kita nggak bisa mengendalikan penggunaan listrik kita sehingga biayanya itu bisa saja tergantung dari penggunaan. Tapi itu tergantung ya seperti itu. Kalau misalnya mau diubah menjadi biaya dikendalikan bisa, asalkan bisa mengontrol penggunaan listrik tersebut. Seperti itu. Oh, biaya tidak dikendalikan lainnya, contohnya adalah kalau kita sakit. Nah, kalau kita sakit, eh, kita kan nggak tahu sakit itu kapan. Jadi biasanya biaya rumah sakit ataupun obat-obatan yang lain, itu juga tidak bisa kita kendalikan karena itu tergantung dari kondisi pada saat itu. Lalu ada biaya standar dan biaya aktual. Kalau biaya standar artinya sudah ada standar yang apa namanya yang ada di dalam perusahaan dan sesuai dengan apa yang akan dilakukan, makanya dikatakan biaya standar. Kalau biaya aktual biasanya tidak ada standar tetapi langsung kepada nilai realisasinya. Seperti itu biaya yang sudah ada pada saat itu itulah yang digunakan. Jadi tidak ada standarnya, yang ada pada hari itu itulah yang dipakai. Itu biaya standar dan biaya aktual. Kalau biaya inkremental biasanya adalah eh, biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan jika ingin memproduksi sejumlah unit tambahan. Contohnya misalnya di awal kita sudah memproduksi 20 buah barang, tetapi eh, dari perusahaan yang sama itu menginginkan ada pesanan baru, pesanan tambahan pada waktu itu yang dimana produksi pemesanan awalnya itu sudah diproduksi sebanyak 20. Sehingga ini pastinya menimbulkan biaya tambahan, biaya produksi baru lagi dengan jumlah yang baru lagi. Otomatis ini dikatakan sebagai biaya inkremental. Lalu ada biaya sang. Jadi biaya sang ini adalah biaya yang biasanya terjadi pada masa lalu dan tidak dapat diubah sekarang maupun di masa mendatang. Nah, kira-kira apa? Hmm, apa ya kalau biaya sang? Nah, bisa dicari di beberapa literatur seperti itu. Jadi, biaya-biaya ini itu terjadi di masa lalu dan agak susah untuk diubah ke sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Ini yang paling sering muncul di tengah-tengah kita semua. Jadi biaya yang dikeluarkan dari berbagai alternatif pilihan. Contohnya adalah ketika kita memilih kampus, teman-teman. Jadi ketika kita memilih kampus, terus kita diperhadapkan pada misalnya kita lolos dua-dua nih. Ada di negeri, ada di swasta. Nah, kita menimbang-nimbang, kalau di swasta saya eh, mengeluarkan uang segini, di negeri mengeluarkan uang segini. Dari jarak, oh lebih dekat ke kampus negeri misalnya.
oh memang dari jarak kampus swasta jauh gitu, tapi dari segi biaya lebih murah swasta dibanding negeri, misalnya begitu. Nah, dari situ muncullah keinginan adanya biaya kesempatan. Jadi biaya yang dikeluarkan karena pilihan-pilihan yang kita pilih. Ya gitu. Dan yang terakhir ada biaya relevan, biaya yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa keputusan-keputusan tertentu yang mungkin tidak dibuatkan ataupun dianggarkan di awal periode itu bisa menjadi biaya yang relevan untuk dipakai pada saat itu. Nah, itu biasa dikatakan sebagai biaya relevan gitu ya. Untuk biaya-biaya ini semuanya banyak sekali referensinya, teman-teman bisa cari di mana aja gitu ya. Oke, itu dia tadi pemaparan dari materi saya tentang klasifikasi biaya. Jadi klasifikasi biaya itu sebenarnya banyak sekali jenisnya, tetapi untuk akuntansi manajemen ini hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jadi biaya-biaya ini adalah biaya-biaya yang biasanya terjadi ketika perusahaan itu melaksanakan kegiatan perusahaannya atau aktivitasnya. Sehingga biaya-biaya inilah yang saya masukkan di dalam materi atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk tugas selanjutnya, saya menginginkan mahasiswa untuk memberikan contoh masing-masing dari jenis biaya di bawah ini. Ada biaya bahan baku, ada biaya dikendalikan, ada biaya sang yang saya minta teman-teman untuk mencari tahu kira-kira seperti apa, dan biaya kesempatan. Silakan teman-teman tulis tangan ini dan silakan upload di Siakat atau e-learningnya atau adlinknya. Seperti itu. Baik, itu saja pemaparan materi saya terkait tentang klasifikasi biaya. Teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain yang relevan, baik itu di buku, e-book, ataupun di jurnal-jurnal pilihan yang sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.